Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pujo Raharjo dari MIM, Mina Imani Mulia, juga Kotika, Kopi Tian Kakao, sekaligus pembina di Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Mulia. Nah, ini saya ingin bersilaturahmi ke Bionusa di Purwakarta. Tapi karena jarak ya, saya sering ke Bandung, Klaten, Jogja, Solo gitu kan. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Damang semuanya. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Pujo yang kami hormati, ini kami alhamdulillah dari PT Bionusa hadir bersama-sama di sini ya. Ya, Saya Dede Kusdiman, kemudian juga hadir di sini di sebelah saya ini Pak Suhendar ya. Dia sebagai staf ahli di IT dan administrasi, dan juga hadir kabak operasional kami Bu Ida Rosnandi ya. Yang ini beliau ini orang yang sangat ahli di bidang mikrobiologi. Nah, ini wah, itu yang ya. saya Biasa aja, perlukan. Pak. Jadi Bu Ida ini sudah malang melintang di bidang mikrobiologi itu sejak tahun 99. Jadi Wow. kalau kita hitung 99 sekarang 2003 berarti sudah 24 tahun. Nah, hampir ulang Alhamdulillah, tahun Pak. untuk di menangani mikrobiologi ini. Ya, Itu Mas Pujo ya. Jadi ya, pada kesempatan ini kami dari tim Bionusa akan menjelaskan ya kaitannya dengan manfaat dari pupuk hayati untuk tanaman pertanian dan tanaman perkebunan. ya, Ya, betul, betul sekali Kang. Jadi saya ini kan, ya kalau di perkebunan teh dataran tinggi tanahnya andisol ya, istilahnya subur. Tapi kan saya sekarang mainannya tidak hanya di dataran tinggi ya, tapi saya kan di Jogja, Solo, dan Klaten itu ya. Kedelai, kedelai Indonesia. Awas ya, jangan bilang kedelai lokal ya. Bilang kedelai Oh, Indonesia. Kita siap. bangga gitu loh. Siap. Nah, di sana kan tanahnya berpasir, Kang. Ini masalahnya kan di bahan organik ya. Di bahan organik ya. Bahan organik itu kan sangat diperlukan untuk sebagai tempat tanaman apa tumbuh, ada simpanan unsur hara, penyimpanan air kan gitu. Saya ini kan lulusan SPMA ya, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Jogja. Jadi tahun 73. Jadi saya ngalamin bagaimana orang itu dipaksa memakai pupuk anorganik. Ya, gitu kan. Hmm. Dulu kalau nggak pakai pupuk anorganik dibilang salah kan gitu. Nah, terus kemudian masalah pupuk organik ini, apalagi pupuk hayati, ada pengkayaan dengan hayati, ini yang saya cari, Kang. Karena saya mainannya tidak hanya di dataran tinggi perkebunan teh, kopi juga gitu ya, yang biasanya tanahnya andisol. Saya main juga di kedelai, kedelai Indonesia. Ingat ya, jangan bilang kedelai lokal. Kita harus bangga gitu loh. Kedelai Indonesia kan gitu. Nah, permasalahannya saya ini kan lulusan SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Yogyakarta dulu ya, tahun 70-an. Pada saat itu orang petani yang tidak memakai pupuk anorganik itu dibilang kuno, ketinggalan zaman kan gitu. Nah, terus kemudian orang kan difasilitasi
pupuk anorganik gitu ya, ada urea, ada yang fosfat, ada yang kalium. Nah, orang heran, wah panennya kok naik, naik, naik terus. Nah, kemudian tergoda, tidak berhitung. Dipikir kalau ditambah pupuk, nambah produksi. Tambah pupuk, nambah produksi. Tapi akhirnya suatu saat kan berhenti kan itu. Diminishing return kan gitu. Nah, akhirnya orang nggak memperhatikan imbangannya, akhirnya salah rekomendasi. Begitu salah rekomendasi, kesalahan utama itu biasanya urea lebih murah. Urea dibanyakin. Nah, gitu kan. P sama K pincang. Nah, di situ akhirnya timbul masalah kesuburan dan kerusakan fisika tanah. Nah, kemudian akhirnya makin ke sini setelah ada kerusakan-kerusakan fisika tanah, tandus, bukan tandus ya, cengkar, keras gitu loh. Harus diolah kan gitu. Makanya kembali lagi bahan organik diperlukan. Nah, ini sama ya. Kalau di daerah Jogja Solo kan istilah lamanya tanah regosol ya, berpasir. Akhirnya perlu penambahan yang namanya bahan organik. Nah, bahan organik tidak cukup. Bahan organik itu kan hanya sumber C organik. Isinya apa? Nah, ini saya kan dengar Bionusa, Bioindustri Nusantara. Ini punya produk yang keren. Nah, apa itu Kang? Namanya Kang supaya apa? Kita bisa pakai untuk kedelai, kacang tanah, gitu kan? Tidak hanya di Jawa Barat, tapi kan istilahnya di Jawa Tengah, kemudian di mana Jawa Timur. Yang paling banyak itu sebenarnya kan nanti di luar luar Jawa kan. Nah, mohon Bionusa ini memberikan informasi tentang bahan organik yang sakti tadi itu loh, apa namanya? Sih. Ya, sebelum itu saya akan coba eh, resumekan ya apa yang disampaikan oleh Mas Tujo tadi. Ya, Ya, ini kaitannya dengan perubahan sistem pertanian yang tadi diceritakan ya. Memang ya, kalau kita eh, lihat di sini bahwa saat ini itu kan terjadi perubahan sistem pertanian. Yang semula itu pertanian tradisional, ya, di mana dalam pertanian tradisional itu input atau produksi masih alami, kemudian ramah lingkungan, ya, dan tetapi efek lainnya ada produktivitas yang semakin menurun. Kemudian dari itu muncullah pertanian modern, yaitu dengan melakukan perbaikan teknik budidaya dengan input faktor pestisida kimia, pupuk kimia, dan benih unggul yang tinggi. Ya. Tujuannya tentunya ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian ya, sehingga kebutuhan pangan ini bisa terpenuhi. Ya. Tetapi di situ ada dampak negatif yang timbul dari adanya penerapan pertanian modern. ya, Ya, dampak terutama ini dampak negatif itu terjadi pada lingkungan dan sosial. Ya, dengan adanya pertanian modern seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Pujo ya, bahwa eh, yang pertama tingkat kesuburan tanah itu semakin lama semakin menurun ya, dengan semakin intensifnya pengelolaan tanah ya, ya. Tanah diolah terus, kita eksploitasir ya, kemudian diberi pupuk, kadang-kadang pupuknya tidak berimbang, akibatnya tanah ini menjadi kurang subur. Kemudian yang kedua yaitu unsur hara yang tersedia dalam tanah ini juga semakin menurun. Biota dan mikroba tanah yang bermanfaat pun semakin berkurang. betul, Begitu betul. juga dengan sifat-sifat fisik tanah yang semakin lama semakin terdegradasi. Sehingga di sini terjadilah pemadatan tanah ya, akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan menurunnya potensi produksi tanaman. Ini akibat dari penerapan pertanian modern yang terus menerus. Nah, ini dampak pertanian modern
yang tidak terkendali itu diantaranya gagal panen ya. Karena sekarang tanaman tidak subur lagi, input faktor pemberian input faktor tidak efektif lagi karena tanah sudah padat, struktur tanahnya sudah masif. Akibatnya pemberian pupuk yang berlebihan juga tidak bisa meningkatkan panen secara signifikan. Kemudian yang lainnya itu adanya keracunan, ya. Keracunan pada saat penggunaan pestisida, baik itu insektisida atau herbisida. Apabila penggunaan tidak sesuai dengan standar atau kaidah-kaidah yang ditentukan, ini berakibat terjadinya keracunan kepada manusia. Kemudian juga yang ketiga itu terjadinya jelas pencemaran lingkungan, ya. Pencemaran lingkungan, air yang di sekitar areal pertanian yang awalnya bersih, yang awalnya tidak ada residu bahan kimia, akhirnya di situ muncullah residu-residu bahan kimia yang mencemari lingkungan. Dan juga residu hasil panen. Kita tahu bahwa bahan kimia yang kita berikan, baik itu dalam bentuk pestisida ataupun pupuk, diserap oleh tanaman, itu dia jelas akan meninggalkan residu di tanaman itu sendiri. Ini yang akan berakibat juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya. Di samping juga terjadinya lahan itu kekeringan lahan ya. Kekeringan lahan kita sering melihat di areal persawahan, area lainnya bahwa pada saat musim kemarau karena bahan organik di situ sudah berkurang, biota tanah sudah berkurang, akibatnya begitu kering ya tanah itu pecah gitu ya. Dan juga yang kena yaitu matinya hewan ya, baik itu air, burung dan predator-predator lainnya ikut mati karena terlalu intensifnya penggunaan insektisida dan pestisida lainnya. Nah ini keseimbangan alam jelas ini menjadi terganggu ya kalau kita lihat, dan juga terjadinya kerusakan lingkungan inilah akibat dari penerapan pertanian modern ya. Apa tindak lanjut yang harus kita lakukan apa? Tadi seperti disampaikan oleh Mas Tujo juga bahwa ini kita harus mulai melakukan pengurangan pupuk kimia ya, yaitu dengan mengembalikan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, kegemburan tanah ya, aerasi tanah dengan pemberian pupuk organik. Dan juga harus kita mengaktifkan mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, mikroba yang ada di dalam tanah tentunya ini kita bisa lebih aktifkan dengan pemberian pupuk hayati. Ya. Nah, sehingga ini tanah menjadi produktif. Nah, kalau tanah menjadi produktif, hasil menjadi tinggi dan kualitas menjadi bagus. Nah, kaitan dengan pupuk hayati, di sini kan ada ahlinya nih. Ya. Yaitu ahli mikrobiologi ya, ahli mikroba. Nah, coba Wida silakan jelaskan nih kaitan dengan pupuk hayati itu seperti apa gitu ya. Kaitannya pengaruhnya terhadap tanah dan mikroba apa saja yang berguna untuk tanaman dan tanah. Silakan Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi memang betul Pak, dengan terusnya kita menggunakan pupuk kimia secara tidak langsung dan tidak kita sadari, tanah itu menjadi sakit ya Pak ya. Gitu. Mudah diserang juga sama penyakit, dan penyakit itu pun sudah ada bersumber di sana Pak. Gitu. Nah, sedangkan penyakit-penyakit itu juga selain memang tanahnya sendiri sudah tidak subur lagi, penyakit-penyakit itu juga si mikroba yang memang kalau mikroba yang menyebabkan penyakit itu kan biasanya tinggalnya di tempat-tempat yang jorok ya Pak ya gitu. Ya. Itu seperti itu. Nah, kita harus kembali ke alam Pak gitu. Nah, dengan cara gimana? Kita memasukkan lagi mikroba-mikroba unggul yang awalnya ada di tanah. Kita pakai packaging dan kita perbanyak lagi. Jadi mikroba-mikroba, sebenarnya mikroba itu sudah ada di tanah, Pak. Tapi karena memang kondisi lingkungannya jorok dan pemakaian kimianya yang
sudah sangat banyak gitu. Jadi si mikroba ini menjadi minoritas, Pak. Nah, mikroba yang unggul ini kita ambil, Pak. Prinsipnya seperti itu. Kita kembangkan, kita masukkan lagi untuk menjadi tentara yang lebih bagus lagi untuk memperbaiki kondisi tanah, Pak. Dan untuk melawan penyakit-penyakit yang memang bersumber di tanah. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya memang mikroba yang akan kita kembalikan lagi ke tanah itu adalah mikroba-mikroba yang kembali lagi seperti yang tadi Bapak bilang, kedelai itu kedelai Indonesia. Ini pun mikroba-mikroba unggul Indonesia, Pak. Nah, cakep, keren. In situ yang ada di Indonesia, Pak. Kita ambil dari beberapa tempat yang memang kondisinya memang sudah lumayan parah. Kita masukkan lagi, kita perbanyak, kita masukkan lagi ke dalam tanah. Nah, pada prinsipnya pupuk hayati itu mikrobanya itu ada empat fungsi. Yang pertama fungsi sebagai penambat nitrogen, yang kedua sebagai pelarut fosfat dan kalium, kemudian bisa menguraikan bahan organik, sekaligus juga bisa sebagai biofungisida ataupun biopestisida, Pak, Ya. untuk melawan penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah. Selain itu, nilai poin tambahannya juga pengikat logam berat yang meracuni dengan kalau mikroba biasanya dengan ekstrapolisakarida, Pak. Gitu. Ya. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Nah, itu yang ingin saya tanyakan tuh apa? Ini kan tidak sekedar kompos, tapi kompos sakti. Kompos dengan pahlawan-pahlawan di dalamnya kan, mikroba-mikroba gitu ya. Nah, ini Ya, karena apa? Kadang-kadang karena transportasi ya dari Purwakarta ke Jogja itu kan masih dekat lah walaupun ratusan kilo. Tapi kalau dari sini ke Kalimantan atau dari sini ke Sumatera itu kan jauh ya. Nah, istilahnya nanti kan ada waktu angkut itu untuk menandai pupuk hayati tadi itu masih hidup apa enggak gimana? Jadi istilahnya pembeli kan puas ya. Oh ini aku ya. apa beli kompos yang isinya mikroba kan gitu. Jadi kan barang hidup kan. Nah, gimana itu Bu? Oke, Pak. Mungkin kita akan kembali lagi ke antara pupuk organik dan pupuk hayati dulu, Pak. Ya, Nah, betul. ya. Nah, sebenarnya sih kita mengutamakannya kalau pupuk organik itu lebih ke sesuai dengan Kementan 261 ya, Pak ya, Ya, itu ya, lebih ke unsur haranya. ya, Nah, pupuk organik sendiri itu terdiri dari bahan-bahan organik. Bisa kompos hewan, kotoran hewan, bisa dari ya. serasah yang kita komposkan, seperti itu. Dan ada juga yang ditambah dengan mikroba, Pak. Nah, itu. Cuma memang kalau bahan organik itu lebih ke NPK-nya, Pak, yang organiknya gitu. Ya, ya. Nah, kalau pupuk hayati itu, Pak, lebih menitik beratkan pada populasi si mikroba. Nah, kita punya Pak produknya, namanya PHE. Itu pupuk hayati emas, Pak. Ya, Nah, itu seperti betul. pertanyaan Bapak tadi, sejauh mana sih pupuk hayati emas ini bisa bertahan? Kita sudah mendistribusikannya sampai ke Kalimantan, Pak. Ya, Kalimantan Barat untuk sawit sudah banyak yang menggunakan pupuk hayati emas ini. Setelah kita produksi, Pak, tetap hasil produknya itu kita sampling dan kita QC, Pak. ya. Nah, untuk populasi yang pasti yang sudah didistribusikan itu sudah lolos QC dengan populasi sesuai ketentuan dalam Kemenan 261, Pak. Ya, Dan selama proses di gudang pun kalaupun belum didistribusikan kita tetap pantau populasinya. Dan selama 1 tahun itu masih di atas Kementan 261 sesuai peraturan pemerintah. Nah, pupuk hayati ini juga Pak selama didistribusikan setelah sampai tempat
saya sendiri pernah menyampling di sana, ngambil, kemudian kita uji populasinya lagi di sini. Alhamdulillah masih tetap Pak bisa. Karena masing-masing mikroba yang ada di dalam pupuk hayati emas ini sudah memang teruji di tempat-tempat yang pada saat pengambilan mikrobanya ini sudah sangat-sangat yang ekstrim, Pak. Gitu. Jadi memang sudah terkendali dari awalnya gitu Pak mungkin. Tapi pada saat itu akhirnya diakui bahwa produk kita itu jauh lebih baik karena memang di atas Kemenan 261 Pak. Kalau produknya dari teman kita yang sebelah ini itu di bawah standar Pak. Itu seperti Iya, itu. Dan kan itu teman yang sebelah itu kan bukan perusahaan ETT ya, dalam artian bukan betul perusahaan yang Pak. sendiri, dia perusahaan yang sudah cukup bonafit kan, Iya dan sudah betul nama. Pak. Ini nggak usah kita sebutkan namanya ya. Dia Iya. sudah punya nama, tapi alhamdulillah ternyata dari hasil kajian justru yang pupuk yang Bionusa yang terpilih ya, dibandingkan Betul. dengan perusahaan yang sudah punya nama dan cukup qualified gitu. Begitu Mas Betul, Pujo, betul. ini balik gambaran aja. Ya, bagus, bagus. Sangat menarik. Jadi istilahnya jangankan ke Jogja, Solo, Jawa Timur ya, ini ke Sumatera sama ke Kalimantan pun Kalimantan jarak Barat, Pak. jangkau, jarak jangkau yang apa lebih jauh gitu, Luas. kualitas itu masih bisa terkendali. Jadi ini apa namanya pupuk Hayati Mas memang istilahnya under control, gitu kan. Dan ini apa yang sekarang sedang in masalah di kopi sama di teh itu kan residu glifosat gitu ya. Residu glifosat. Jadi istilahnya ini kan kalau tanah sudah bahan organiknya makin tinggi, tapi dikasih tentara, tentara yang makin banyak. Jadi Makin apa? jos, Pak. Kopassus. Iya, betul, Pak. Jadi kan populasinya itu makin banyak. Saya kira apa namanya residu itu akan bisa terdegradasi lebih cepat. Kalau herbisida yang lain atau yang mengandung logam itu logamnya terikat, tapi kalau herbisida atau pestisida yang jatuh ke tanah itu tidak mengandung logam, itu akan dipercepat apa namanya degradasinya kan gitu ya. Jadi istilahnya yang namanya pupuk hayati emas itu tidak hanya mempersembahkan, memudahkan akar menyerap unsur hara, tapi juga menjaga tanah itu tetap dijaga Kopassus. Apabila ada intruder yang meninggalkan residu, itu akan lebih bisa dinetralisir lebih cepat. Nah, betul nggak? Oke, sip. Oh, jadi luar biasa Alhamdulillah. memasukkan Kopassus ke dalam zona perakaran. Nah, ini kan bagi perusahaan yang sudah kenal itu kan, wah, gampang itu Bionusa. Tapi istilahnya bagi kawan-kawan petani perkebunan lain yang belum kenal Bionusa, sedikit Bionusa itu apa, di mana, dan tolong itu nanti kontaknya, silakan. Ya, jadi gini, Bionusa itu adalah pionir pabrik pupuk hayati di Asia Tenggara, bukan di Indonesia, di Asia Tenggara. Dan kita didirikan pada tahun 1999. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah berumur kurang lebih ya 24 tahun, Mas Pujo. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh perusahaan yang sangat bonafit PT AR bahwa produk kita itu sudah teruji sangat baik sekali. Dan kita klaim hanya bertahan 1 tahun, ternyata bisa 2 tahun.
Bisa Ya. 2 tahun mikrobanya itu bertahan di dalam pupuk Hayati Emas kita. Ya, Bagus. ya. Jadi Ya, nanti tolong kontaknya ya, kontak. ya, Ya, kalau sekarang PT AL aja, Astra Lestari perusahaan yang betul-betul qualified sudah percaya dengan Bionusa, maka perusahaan lain tidak percaya dengan Bionusa. Itu pembuktiannya. Dan silakan nanti hubungi di sini ya. ya, hubungi di bawah. Di Jalan Bungur Sari nomor 215 Purwakarta. Ya. Keren. Oke, Oke. Kang. Itu. Nanti saya sesampai di Jogja, Klaten, Solo akan mengadakan pertemuan dengan para petani kedelai Indonesia untuk menerangkan apa itu pupuk Hayati Mas. Saya kira itu, Kang. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Pak.